Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan pagi hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada segala macam bentuk mara bahaya yang bisa menimpa diri kita, baik yang datang dari langit dan datang dari bumi. Dan mudah-mudahan kita semua masih dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan waswas syaitan yaitu dan seluruh gangguan bala tentaranya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini izin kembali berbagi dan menjawab ya. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang seolah menjadi tambahan jariah ya. Nanti bisa disampaikan lagi kepada teman ataupun orang-orang terdekat yang mungkin juga belum mendapatkan informasi yang sama. Langsung saja kita merujuk ya, pertanyaannya ada di atas video. Jadi apakah hukum ya memakan atau mengkonsumsi daging marmut dan tupai? Ya, kalau dalam bahasa kampung bajing ya. Bajing itu bahasa kampung, tapi kalau ini tupai. Jadi hampir ada kemiripan hewan ini dengan yang dibahas sebelumnya itu hewan kelinci ya, seperti itu. Ada yang menyamakannya hampir mirip dengan hamster, hanya ukurannya lebih besar seperti itu. Untuk daging bajing yang pertama ya, daging bajing itu kalau kita merujuk kepada pendapat ulama mazhab, jadi mazhab Maliki itu mengharamkan ya, bajing itu termasuk hewan atau tupai termasuk hewan yang haram untuk dikonsumsi. Adapun di mazhab Imam Syafi'i, hewan bajing atau tupai termasuk hewan yang halal untuk dikonsumsi. Jadi selain kandungan proteinnya tinggi ya, cocok untuk orang-orang yang beberapa punya penyakit tertentu yang mungkin butuh support protein tinggi, maka bajing atau tupai jadi salah satu makanan yang bisa dikonsumsi. Ini untuk kita yang berpegangan pada mazhab Syafi'i seperti itu. Dan juga kandungan lemaknya sangat rendah untuk daging bajing atau tupai sendiri. Warna dagingnya agak hitam kegelapan ya, seperti itu. Ini yang pertama gitu. Kalau dari mazhab Hanafi itu mengharamkan mengkonsumsi hewan tupai atau bajing. Kalau Imam mazhab Syafi'i, dari mazhab Syafi'i maka menghalalkan daging itu untuk dikonsumsi seperti itu. Karena bukan termasuk juga hewan yang buas ya. Bukan hewan yang buas. Jadi kalau merujuk ke kitab hadis di Sahih Muslim, Rasulullah melarang memakan hewan yang buas seperti ya, hewan buas. Dan nanti dalam penjelasan hadis yang berikutnya pernah kami buat video sebelum ini, yaitu hewan-hewan yang memiliki cakar ya atau kuku itu yang bisa untuk menerkam mangsanya, untuk memangsa mangsanya, seperti Raja Wali, seperti elang itu, dia menggunakan kuku itu untuk mencengkram mangsanya dan juga bantuan daripada bahasanya itu muncungnya seperti itu. Jadi hewan-hewan yang bertaring dan berkuku yang buas seperti harimau, serigala, ya kan, anjing hutan dan sejenisnya itu atau beruang, maka itu haram untuk dikonsumsi seperti itu. Yang kedua, setelah bajing tupai, marmut ya. Marmut ini hampir mirip-mirip dengan hamster ya, hanya badannya lebih besar. Ya, hampir mirip-mirip dengan kelinci, mungkin satu marga lah ya kalau dengan tupai. Bentuk-bentuk kepalanya ya dari sisi, cuma lebih gesit si bajing ya, karena bajing kenapa dagingnya gurih, bajing itu lebih gesit pergerakannya. Kalau marmut ini kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama ya, itu ulama hampir sepakat marmut termasuk hewan yang bukan hewan buas. Artinya marmut itu halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana juga fatwa MUI yang sudah keluar ya, sekitar tahun berapa saya lupa tahunnya, itu ada fatwa MUI terkait halalnya mengkonsumsi daging marmut ya, termasuk hewan jinak. Namun ketika kita melihat pada peninjauan dari Imam mazhab Malik ya, Imam Maliki, mazhab Maliki, yaitu hewan itu yang tidak disebutkan secara jelas-jelasnya di Al-Qur'an dan di hadis ya kan, maka maksudnya tidak dijelaskan secara jelas cirinya tadi ya, bertaring atau berkuku, maka dia halal dikonsumsi selagi disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, seperti itu. Disembelih dengan cara syar'i kan, bismillahirrahmanirrahim kan. Berarti disembelih dengan benda yang tajam ya. Kalau misalnya sekarang si golok atau pisau sekarang udah canggih ya. Senjata-senjata itu sudah bisa dibikin sedemikian rupa tajamnya agar bisa tidak menyiksa hewan. Jadi selagi disembelih dengan cara yang syar'i, dan yang kedua dalam pandangan mazhab Imam Malik tidak membahayakan dikonsumsi atau tidak memberikan mudarat pada yang mengkonsumsi daging tersebut, maka hewan tersebut halal untuk dikonsumsi seperti itu. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, insyaallah bermanfaat. Jangan lupa sharingkan, kalau jika ada yang belum lihat bisa tanyakan di komentar.
bagikan agar tayangan ini juga mendapatkan kemanfaatan yang lebih luas lagi. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan maaf kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.